sahabat imajinasi. Kali ini, kita akan membahas buah yang identik dengan umat Muslim dan Timur Tengah. Kurma. Mari kita melihat lebih dekat semua proses dari awal penanaman pohon hingga memanen buah kurma. Buah kurma sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia maupun negara-negara Muslim lainnya. Kurma adalah buah yang populer di negara-negara Timur Tengah dan negara yang berpenduduk Muslim. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan. Saat ini, salah satu produsen kurma terbesar di dunia ditempati oleh Mesir. Menurut statistik resmi, Mesir memproduksi lebih dari 1,7 juta ton kurma setiap tahunnya, yang artinya mencakup 21% dari total produksi dunia. Disusul oleh Arab Saudi dan Iran. Lanjut ke proses penanaman. Musim tanam dimulai pada bulan Februari dan Maret. Selama hampir 6 bulan, pohon palem dirawat dengan baik menggunakan pupuk alami. Penanaman kurma merupakan proses yang membutuhkan perencanaan dan perhatian khusus. Mulai dari biji bibit hingga fase pohon kurma yang besar. Pertama, pilih biji bibit kurma yang berkualitas tinggi dan rendam dalam air hangat sebelum tanam. Siapkan media tanam subur dengan tambahan pasir kasar untuk drainase yang baik. Lalu, tanam biji dalam lubang dangkal dan beri jarak yang cukup antar tanaman. Jaga kelembaban tanah dan berikan pupuk ringan selama fase perkecambahan. Kemudian, pindahkan bibit ke pot yang lebih besar ketika telah tumbuh cukup besar. Langkah selanjutnya, pindahkan ke lahan terbuka yang lebih luas, gali lubang besar yang melingkari pohon lalu isi air dan tambahkan pupuk. Setelah proses pemindahan bibit pohon kecil ke area yang lebih luas, biasanya di tengah-tengah perkebunan ada sebuah kolam air besar untuk menampung cadangan air untuk pohon-pohon kurma. Dan juga, ada selokan-selokan air atau pipa-pipa yang dibuat di sekitar pohon untuk memastikan suplai air yang cukup dan merata ke semua pohon. Kurma merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak petani Mesir. Negara di Afrika Utara itu berupaya mencapai pembangunan komprehensif di sektor kurma. Saat ini terdapat 14 juta pohon kurma di Mesir, dan pemerintah setempat berencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 24 juta. Saat musim dingin tiba, bulan Oktober menandai dimulainya musim panen kurma, yang mewakili lebih dari sekedar buah favorit bagi pemilik pohon kurma. Selama 6 bulan proses penanaman, warna kurma berubah dari putih menjadi hijau, sebelum akhirnya menjadi kuning saat tiba waktunya untuk dipanen. Warna kurma bervariasi dari kuning hingga coklat, tergantung seberapa matang kurma.
dan berubah menjadi coklat tua setelah proses pengeringan. Panen kurma modern menggunakan mesin untuk menggapai buah kurma yang sudah matang. Ada juga yang masih menggunakan metode memanjat pohon dengan manual, biasanya dibekali jaring agar kurma tidak jatuh langsung ke tanah. Tale al-Nahil, pemanjat palem, adalah julukan orang yang bertugas memanjat pohon palem untuk mengumpulkan kurma dan memotong daun pohon. Setelah panen selesai, semua buah kurma akan dibawa ke pabrik untuk kemudian disortir. Dengan peralatan canggih, kurma-kurma tersebut berjalan di atas mesin melewati setiap proses tahapan pemilihan. Lalu, kurma-kurma itu melewati scanner inframerah untuk memisahkan kualitas kurma yang bagus dan memilih jenis-jenis kurma. Proses ini sangat menentukan untuk mengetahui jenis kurma, kualitas dan kuantitas kurma yang dihasilkan dari perkebunan tersebut. Mesin ini akan menentukan mana kurma yang terbaik dan akan berpengaruh pada harga jualnya. Setelah itu, kurma-kurma dikemas dengan rapih dan siap diekspor ke negara-negara lain.